tidak punya impian. Maka saya sering kali terjadi ternyata umumnya orang itu tidak berani menetapkan impian, padahal berimpian itu adalah doa. Lah, kenapa kemudian harus ditulis? Nanti saya akan jelaskan alasan-alasannya. Dan tadi hasil riset itu mengatakan ternyata 10 tahun kemudian yang 14% itu penghasilannya 2 kali lipat. Sedangkan yang 3% penghasilannya 10 kali lipat. Inilah yang saya sebut dengan kekuatan doa. Kalau bahasanya adalah the power of dream. Tapi hari ini saya akan mencoba memperinci bagaimana pentingnya membuat proposal hidup sehingga kemudian menjadi peta sukses bagi hidup kita dan keluarga kita. Ya, demikian Mas Misan. Kira-kira bahasan. Mudah-mudahan jam 9 cukup lah ya. Siap Ustaz. Barakallah, Masya Allah. Itu tadi aja pengantarnya terlihat berbobot sekali ya Ustaz. Jadi kalau kita sudah punya keluarga, kemudian memiliki anak, tidak memiliki goal, ini waduh, sama halnya dengan kita itu bingung mencari bagaimana menetapkan tujuan tersebut. Mau nyari tujuan ke lokasi titik tertentu, tapi nggak tahu mapnya, nggak tahu alamatnya, wah susah juga. Sama dengan keluarga yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Fakih tadi, yang bagaimana kita harus memiliki dream, ya, peta sukses, bagaimana kita memiliki jalan sesuai dengan proposal masing-masing. Nah, kakak ya bunda yang hadir di sini, barakallah, mungkin yang baru hadir juga, silakan tetap mengikuti dan jangan lupa kami reminder kembali terkait hari ini kita mau belajar apa. Jadi kita mau belajar peta sukses, insya Allah ya, peta sukses keluarga. Dan kalau misalkan kakak ayah bunda belum berkeluarga, insya Allah monggo berkeluarga dulu baru. Tapi nggak masalah kakak ayah bunda. Kalau misalkan mau belajar tapi belum menikah, nah ini kesempatan yang tepat untuk memiliki ilmu terlebih dahulu ya sebelum menikah. Itu malah akan lebih bagus insya Allah. Jadi sekali lagi kami mereminder untuk menyiapkan pertanyaannya karena akan lebih banyak diskusi terkait materi kali ini. Dan materinya hanya beberapa menit saja, insya Allah yang akan lebih banyak adalah diskusi. Nah, sekali lagi ya kakak ya bunda, siapkan materinya. Siapkan pertanyaannya, mohon maaf. Baik, langsung saja kepada beliau Ustadz Dr. Nasrul Salif atau Ustadz Fakih MSI, kepada beliau tafadhol Maskur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musollian, pemirsa Sai Channel ya, saya tidak tahu namanya apa ya, kita anggap Sai Channel. Mudah-mudahan Sai hidup kita dan Sai semuanya, Sai keluarga kita. Teman-teman sekalian, kenapa tadi saya mengatakan penting membuat proposal? Ya, sebelum kita membuat proposal hidup itu kita harus mengetahui apa sih visi itu. Visi itu adalah tujuan akhir kita itu kemana kan gitu. Maka di dalam Islam kita harus memiliki visi akhirat yang cukup jelas. Jadi visi akhiratnya adalah kita ingin masuk surga bersama keluarga dan berjumpa dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalau kemudian kita sudah tetapkan visi akhirat itu, maka seluruh visi dunia harus diarahkan ke sana. Nah, sebelum kita sampai pada penjelasan visi itu adalah apa yang harus kita perhatikan adalah value. Value itu adalah hal-hal yang paling penting dalam hidup kita itu apa. Kalau kita sudah mengetahui hal yang paling penting dalam hidup kita itu apa, misalnya kita sebut 3 saja lah. Jadi nanti teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Ayah Bunda, segera kemudian temukan 3 hal yang paling penting di dalam hidup. Jadi value, 3 hal yang paling penting dalam hidup. Misalnya tentang agama, maka seluruh orientasi hidupnya mengarah kepada Islam. Kemudian yang kedua tentang keluarga, ya. Kemudian yang kedua tentang orang tua. Maka seluruh aktivitas itu nanti dalam rangka untuk memenuhi value tadi itu. Nah, kalau kemudian kita sudah tetapkan 3 value tadi itu, maka kita akan masuk pada bagaimana kemudian kita menetapkan visi. Jadi sudah saya sampaikan, visi adalah tujuan akhir kita itu mau kemana. Maka Islam mengajarkan bahwa visi akhirat, maka kita punya visi akhirat. Tentu visi akhirat kita semuanya ingin masuk surga. Semuanya ingin kita dan bersama keluarga masuk surga dan berjumpa dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka itu kita tetapkan. Yang kedua adalah visi dunia. Maka bagaimana visi besar dunia itu diselaraskan pada visi akhirat. Saya tulis di dalam visi dunia saya adalah saya ingin
menginspirasi, membuat 20 juta orang bahagia hidupnya dunia akhirat. Dan itu saya tidak bisa sendiri. Maka berarti saya harus mengkader 10.000 kader-kader dakwah, kader-kader pencerah di tengah masyarakat. Maka kemudian saya menyiapkan pesantren, saya kemudian membina berbagai komunitas. Karena saya memiliki visi tadi itu. Saya tidak mungkin bisa membuat bahagia, mencetak 20 juta orang kalau saya tidak dibantu oleh 10.000 kader. Nah, 10.000 kader-kader yang dalam bahasa saya adalah kader-kader dakwah, kader-kader trainer-trainer yang handal di tengah-tengah masyarakat. Nah, setelah itu kemudian teman-teman sekalian, kita bisa menetapkan nanti goal kita 3-5 tahun ke depan itu apa. Nah, bagaimana kita bisa menetapkan goal itu sehingga memicu, memacu semangat, maka harus ada beberapa kriteria. Nah, di dalam beberapa buku sudah saya tulis, termasuk buku saya yang diterbitkan oleh Erlangga, yang judulnya adalah The Power of Spirituality. Di situ saya mensyaratkan agar goal itu bisa memacu, memicu semangat kita, maka goal itu harus tertulis. Jadi harus ditulis. Kenapa kok harus ditulis? Karena impian atau goal yang tidak tertulis itu namanya bukan goal. Ya, dengan menulis itu, dengan menulis impian kita, kemudian ditandatangani, kemudian dibaca bareng-bareng ya, satu keluarga, kemudian ditempel di tempat yang sering kita lihat, bahkan dibuat figurannya, itu akan memberitahu pikiran bawah sadar kita bahwa Anda itu serius. Jadi kalau dalam ilmu psikologi ini, jadi kalau kemudian kita menuliskannya, maka itu kita memerintahkan alam bawah sadar kita bahwa apa yang kita tulis ini benar-benar kita impikan, benar-benar kita mintakan sama Allah. Dan impian ini begitu penting bagi Anda. Jadi kalau misalnya dulu, kalau kita bangun rumah saja, itu tentu pasti harus digambar dulu rumahnya. Jadi kalau kemudian kita bangun rumah tanpa ada blueprintnya, tanpa ada gambar, langsung kemudian manggil tukang, wis kamu toto batu batahe, maka bisa jadi roboh itu. Maka sama dengan impian. Nah, begitu pula dalam hal membangun peradaban, membangun misi, ya, memisi di planet yang luar biasa di bumi ini, maka kita harus juga punya cetak birunya. Nah, saya seringkali mengatakan, maka tulis dengan menyertakan visualisasi. Apa itu? Ditempel kalau butuh gambar, tempat-tempat yang sering yang mau Anda kunjungi. Kalau Anda ingin ibadah haji dan umroh, itu ditempel. Di pintu kamar tidur Anda, masukkan di laptop Anda, di gadget Anda dan sebagainya. Ya. Atau Anda harus punya dream book. Nah, dulu mentor saya itu ngajari dream book, nah, membuat buku impian yang senantiasa Anda bawa kemana-mana. Bahkan proposal hidup itu kemudian pada saat umroh dan haji, itu saya bawa. Dan ketika saya berdoa, ketika saya tawaf, doanya cuma ringkas sekali. Ya Allah, semuanya sudah saya tulis di dalam proposal hidup saya. Ya, saya awali dengan baca sholawat, saya tutup dengan doa sapu jagat. Kan ringkas itu doanya. Ya Allah, semuanya sudah saya tulis. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, agar goal kita ini semakin memacu dan memicu semangat, harus memenuhi dengan istilah dengan SMART. SMART itu artinya apa? Spesifik. Jadi Anda harus bisa menjelaskan secara rinci mengenai apa yang Anda inginkan. Karena dalam ilmu NLP, ilmu tentang pemrograman otak, teman-teman sekalian, semakin rinci, maka pikiran bawah sadar Anda akan bisa menjalankan perintah dengan jelas. Tetapi kalau kemudian Anda menulis impian Anda itu abstrak, ini alam bawah sadar kita sulit, ini karpe piye gitu. Ternyata di dalam ilmu otak itu diajarkan. Kemudian yang kedua adalah measurable. Measurable itu terukur. Jadi harus terukur. Jadi ada indikator, ada indikatornya. Ya. Kita tidak bisa kemudian mengatakan, saya ingin juara dunia, gitu. Saya ingin juara lomba, misalnya, angkat berat, nah gitu. Tapi kita tidak pernah berlatih terukur. Berapa beban yang harus kita latihkan dulu. Nah, jadi kita cuma gini saja setiap pagi, ya, tidak bisa.
Jadi kita harus terukur. Oh, kita coba ngangkat beban 10 kilo, dia tambah lagi 20, terus kayak gitu, terukur. Kemudian berikutnya adalah achievable. Ya, smart, spesifik, kemudian measurable, achievable. Apa sih achievable itu? Impian Anda itu harus dapat Anda raih. Jadi kalau Anda menetapkan impian, jangan terlalu besar. Ya. Artinya sesuatu yang mungkin Anda raih, tapi juga jangan terlalu ringan. Ya. Itu achievable. Dan Anda perlu memecah nanti impian itu menjadi lebih kecil. Jadi di breakdown sampai kemudian kita punya target bulanan tadi itu. Dan yang paling penting adalah realistis. Ya, realistis, yaitu harus berpijak pada fakta dan masuk akal. Ya. Jadi, misalnya Anda menetapkan impian, saya ingin menjadi gubernur California. Wah, ini tidak realistis. Kenapa? Wong KTP-nya Diwek, ya. KTP-nya Diwek Jombang, ya. KTP-nya Paciran, ya. Kayak Mas Mizan Lamongan. Ya. Kalau jadi bupati Lamongan mungkin kan gitu. Nah, jadi harus realistis juga. Kemudian smart itu ada time. Nah, ada jangka waktunya. Kenapa kok harus ada jangka waktu, Pak Pagi? Sebab kalau tidak ada jangka waktu, kebiasaan kita tidak ada deadline. Nah, kalau ada deadline, kita ada semangat untuk menujunya. Teman-teman sekalian, kalau toh kemudian tidak tercapai, kalau kemudian kita sudah menetapkan, itu masih mending. Kenapa saya katakan masih mending? Karena jatuhnya lebih rendah sedikit gitu. Artinya apa? Kita sudah punya tujuan, mau melangkah ke sana gitu. Tapi kalau tidak menetapkan sama sekali, maka kita tidak nyampe kemana-mana. Maka betul kata Imam Syafi'i tadi itu, orang hidup itu kalau tidak punya tujuan hidup yang jelas, ya itu seperti orang mayat hidup itu. Nah, yang paling penting adalah seimbang. Nah, ketika Anda menetapkan hidup itu, ya itu menetapkan proposal hidup, Anda tetapkan yang seimbang. Artinya seimbang itu hidup yang seimbang itu adalah hidup yang baik, jangan hanya ngejar uang, tapi mengabaikan aspek spiritual, mental, emosi, hubungan antar keluarga. Maka kalau di kalangan pengusaha itu kita punya semboyan ngaji dakwah bisnis gaspol. Jadi ngaji dakwah bisnis keluarganya juga harmonis. Maka nanti ketika Anda menetapkan goal Anda, nanti ada bidang-bidang yang Anda harus perhatikan. Jadi misalnya bidang spiritual kayak apa? Ya, kemudian aspek materi, aspek finansial, kemudian keluarga, kemudian sosial dan sebagainya. Lah, ada beberapa syarat yang ketika kita menetapkan goal tadi, selain yang pertama tadi harus tertulis, yang kedua harus smart tadi, kemudian yang ketiga adalah seimbang, kemudian yang keempat harus ada alasan emosional. Nah, karena ini jadi penting. Alasan yang bersifat emosional itu jauh lebih kuat daripada alasan logis. Jadi semakin tinggi muatan emosi kita, muatan spiritual kita di dalam menetapkan goal itu akan mendorong kita untuk melakukan meraih impian itu begitu luar biasa. Nah, tadi sudah saya jelaskan ada batas waktu. Nah, jangan lupa diingat setiap hari. Nah, gimana cara mengingatnya setiap hari? Saya seringkali ngajarkan di dalam pelatihan-pelatihan itu, setiap malam menjelang tidur kita ucapkan syukur 10 kali. Jadi sambil memejamkan mata, pegang dadanya masing-masing, kemudian tarik nafas, pada saat mengembuskan nafas, kita mengucapkan syukur. Alhamdulillah ya Allah, sebut 10 kesyukuran. Setelah itu, setelah menyebut 10 kesyukuran, Anda sebut impian Anda masing-masing. Bayangkan seakan-akan itu terjadi. Jadi diawali dengan kalimat syukur. Alhamdulillah ya Allah, saya sekarang benar-benar berada di Masjidil Haram. Saya benar-benar berada di Ar-Raudhah. Jadi diawali dengan kalimat syukur. Setiap malam. Menjelang tidur. Kenapa? Karena ini kalau dalam ilmu NLP, itu masuk di dalam afirmasi, teman-teman sekalian. Nah, setelah itu Anda tidur sudah ada berdoa. Dengan cara itu, Anda setiap hari Anda akan memiliki semangat bersyukur sama Allah. Kekuatan syukur ini jauh lebih luar biasa daripada yang kalau yang diingat-ingat adalah trauma-trauma masa lalu. Nah, sekarang saya berlanjut bagaimana setidaknya teman-teman sekalian kita menetapkan 8 aspek ketika kita membuat goal itu. Yang pertama adalah aspek spiritual. Misalnya di bidang spiritual, apa yang akan Anda capai tahun ini? Apa yang Anda akan capai tahun depan?
Dengan kualitas spiritual seperti apa? Ya. Misalnya saya ingin mendawamkan sholat malam. Saya ingin puasa Senin Kemis. Saya ingin memahami Islam. Anda sebutkan itu dengan rinci. Kalau saya bisa bantu teman-teman sekalian, ketika misalnya aspek spiritual, itu kita dalam rangka menjalankan misi hidup kita sebagai orang yang beriman. Apa sih misi hidup kita sebagai orang yang beriman? Pertama, pasti menyejahterakan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan umat manusia. Kedua, memelihara, meningkatkan akidah, akhlak diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan umat manusia. Ini misi. Jadi misi orang beriman itu. Menyehatkan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan umat manusia. Membahagiakan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan umat manusia. Bahkan mengentas kemiskinan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan umat manusia. Maka kalau kita lihat misi ini, maka misinya bukan hanya individu, tetapi misi yang bersifat kemanfaatan. Karena kalau kemudian kita menetapkan impian, menetapkan goal, itu orientasinya kemanfaatan, itu membuat kita memiliki energi yang jauh lebih besar. Nah, itu contoh di bidang spiritual. Yang kedua di bidang materi, Anda tulis dalam hal materi, apa saja yang ingin Anda miliki. Kalau Anda ingin punya rumah idaman, Anda gambar rumah itu. Di mana lokasinya, berapa luas tanahnya. Jadi saya masih ingat saya punya mentor, namanya Pak Nyoto Wahyu Waskito. Dulu ngajari saya dunia usaha. Dia mengawali karirnya dari ngecapi plastik, sampai logistik, sampai kemudian ekspedisi, dan akhirnya dia jadi pengusaha. Nah, pada saat ketika dia menjalankan usaha ekspedisi, dia cerita sama saya, setiap seminggu sekali, rumahnya dari Probolinggo. Ya, sekarang sudah pindah di Surabaya. Dia datang ke rumah-rumah elit di Surabaya, ngajak anaknya suruh joting itu. Suruh joting, rumah mana yang kamu ingin beli? Rumah mana yang Bapak ingin, ayah mau ingin belikan untuk keluarga kita. Itu disuruh joting, disuruh gambar. Dan gambar itu ditunjukkan pada saya. Dan hari ini, 4 tahun yang lalu, ya 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, itu saya ditunjukkan gambarnya oleh beliau. Dan beliau benar-benar punya rumah di daerah Darmo Permai Selatan. Jadi tipe rumahnya, nomornya, kamarnya, itu ternyata persis dengan apa yang digambar oleh putranya. Nah, ini contoh misalnya materi tadi. Berapa luas tanahnya? Bagaimana dengan kendaraan mobil? Mobil apa yang ingin pertama kali dia ingin beli? Ini misalnya dengan materi. Yang kedua, finansial, dalam bidang keuangan. Apa saja yang ingin Anda capai dalam tahun ini? Dalam 3 atau 5 tahun. Berapa ingin Anda dapatkan penghasilan? Anda sebut itu angkanya. 50 juta tiap bulan, 100 juta tiap bulan. Itu di finansial. Di bidang sosial, apa yang ingin Anda lakukan untuk membantu masyarakat? Oh, saya ingin mendirikan sekolah pesantren gratis. Saya ingin saya ingin setiap tahunnya itu saya bisa membantu anak-anak yatim. Ya, itu Anda tuliskan. Semakin detail, semakin bagus. Dan itu kemudian di bidang keluarga. Keluarga seperti apa yang Anda inginkan? Anda ingin menjadi suami, istri seperti apa? Sudahkah Anda memiliki kualitas yang dimiliki oleh istri, suami, atau ayah, ibu idaman, atau anak-anak yang soleh-solehah? Itu ditulis semuanya. Ya. Jadi ada di bidang spiritual tadi agama, kemudian di bidang sosial, termasuk di bisnis, termasuk bagaimana pengembangan diri kita. Oh, saya ingin belajar ini. Kalau gitu saya harus mencari mentor, komunitas apa yang saya harus masuki. Itu sudah tertulis, termasuk Anda, kalau Anda ingin wisata, petualangan apa yang Anda inginkan, Anda ingin libur di mana, Anda tulis. Tentu semua yang Anda tulis itu tidak lepas dari visi akhirat dan visi dunia. Tidak lepas dari nilai-nilai value yang paling penting dalam hidup Anda. Karena itulah energinya teman-teman sekalian. Nah, kira-kira gitulah gambarannya. Bagaimana kemudian kita menetapkan goal 3-5 tahun. Kemudian dari situ di breakdown 6 bulan. Jadi dipilih secara, 6 bulan, bagaimana program 6 bulan ini?
Jadi dari yang 3 sampai 5 tahun kemudian di breakdown sampai kemudian kita ketemu. Bahkan saya seringkali membuat pertanyaan, seandainya kita hanya punya kesempatan hidup tinggal 6 bulan, prestasi terbaik apakah yang kita bisa berikan yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya itu layak mencintai kita. Dan yang kedua orang tua kita bangga punya anak seperti kita, dan keluarga kita bangga seperti punya orang seperti kita. Dan yang ketiga adalah bermanfaat bagi sesama. Ya, kira-kira gitu Mas Mizan. Jadi insya Allah semakin jelas, semakin rinci beberapa teman-teman keluarga yang memang sungguh-sungguh kemudian melakukan apa yang saya sampaikan ini. Insya Allah kemudian sedikit demi sedikit kemudian dia memiliki semangat yang menyala-menyala. Ya, semangat hidup yang nyala-nyala. Saya seringkali mengatakan di beberapa tulisan minggu yang lalu saya menulis tentang kekuatan tujuan. Kekuatan tujuan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu ditonjang oleh beberapa hal, 5 konsep. Yang pertama adalah diawali dari impian. Nah, bagaimana kemudian impian tadi itu ditulis di goal yang hari ini saya ajarkan. Kemudian yang kedua, tidak cukup kemudian dia menulis impian, tetapi pemikiran. Jadi dia fokus di situ. Karena selantiasa disebut terus, diingat terus, disebut-sebut dalam kata-kata, maka dia akan masuk dalam pikiran kita. Masuk di alam bawah sadar kita. Kemudian jangan lupa adalah harapan. Nah, kita tidak boleh putus harapan. Karena dengan cara itu kita harus terus memiliki harapan-harapan. Dan yang keempat adalah hasrat yang menyala-nyala. Dan disitulah kemudian muncul keyakinan. Nah, keyakinan itulah yang kemudian akan menjadikan harapan itu benar-benar menjadi kenyataan. Jadi kekuatan tujuan itu teman-teman sekalian ditopang oleh 5. Tadi yang pertama adalah impian. Yang kedua adalah pemikiran. Maka kalau segala sesuatu itu dipikirkan dan fokus, maka itu akan kemudian benar-benar menggerakkan kita. Sehingga kemudian kita memiliki harapan yang besar dalam hidup ini. Kemudian yang keempat adalah hasrat. Hasrat yang menyala-nyala. Dan inilah yang membuat kemudian kita disiplin. Dan yakin. Nah, inilah yang menjadi kekuatan tujuan. Mungkin ini yang bisa saya sharingkan malam hari ini. Mudah-mudahan nanti ini bisa menginspirasi bagi teman-teman semua. Dan saya ingin apa yang kita pahami hari ini benar-benar dilakukan. Dan kita berharap keluarga-keluarga kita semua menjadi keluarga-keluarga yang bahagia, berkah, dan mulia. Demikian Mas Mizan. Masya Allah, tabarakallah Ustaz Fakih. Walaupun ini ya terkait pengantar tadi. Ini pengantar terkait diskusi yang inti ya. Sekali lagi buat kakak ayah bunda yang hadir di sini mungkin baru tadi ya, baru pertengahan atau mungkin sesi-sesi terakhirnya Ustadz Fakih membacakan atau menerangkan sebuah materinya. Jadi sekali lagi reminder atau mengingatkan kembali bahwa kakak ayah bunda bisa memberikan pertanyaan terkait studi case atau studi kasus terkait rumah tangga, apalagi berhubungan dengan goal dari materi tema kali ini. Baik, bisa disiapkan saja. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti insya Allah akan dijawab ya. Kalau misalkan terlalu banyak kemudian di lain waktu kita ada kesempatan, insya Allah kami save dulu pertanyaannya, akan dijawab kemudian hari atau mungkin bisa jadi dijawab di grup. Ya. Baik. Nah, sebelum itu kakak ayah bunda sambil menunggu kakak ayah bunda untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya, ya sekali lagi menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya, karena materi kali ini atau tema kali ini atau setiap event saya yang di Free kali ini itu selalu lebih banyak di diskusi ya, diskusi studi case terkait rumah tangga, keluarga, anak gitu kan. Nah, silakan beri pertanyaan-pertanyaan khusus, pertanyaan apapun bebas, bahkan kalau bisa ya sesuai dengan materi. Tapi kalau misalkan tidak sesuai dengan materi nanti akan dijawab oleh Ustaz Fakih yang berhubungan dengan parenting, samara, dan anak-anak itu seperti apa, mengelola emosi dan lain sebagainya. Baik, sambil menunggu buat kakak ayah bunda untuk bertanya, saya ingin tahu nih buat kakak ayah bunda yang kemarin merekomendasikan anaknya di sesi Saeyong Camp 2022 di akhir tahun kemarin, liburan anak-anak khusus untuk warga atau community di Sae Academy ya, Sae Samara Academy Education ini. Silakan kasih chat dulu nih, saya pengen tahu kakak ayah bunda siapa yang kemarin
merekomendasikan anak-anaknya atau anak tetangganya atau anak kerabatnya yang merekomendasikan di Sayong Camp. Saya pengen tahu nih, ada berapa yang kemarin merekomendasikan yang hadir malam ini? Yang hadir malam ini. Silakan kasih feedback dulu di kolom chat. Saya masih bisa. Oke. Ayah Aringga, baik. Bunda Ike Gresik, Masya Allah. Oke, ada lagi, kasih feedback dulu nih. Kasih feedback dulu di kolom chat. Saya pengen tahu selain ayah Anda Ringga dan Bunda Ike. Nah, ini ada Bunda Nina, Masya Allah. Bunda Tuti, Masya Allah. Ada lagi, kasih feedback dulu dong di kolom chat. Kasih feedback dulu di kolom chat. Ada berapa yang masuk ini sudah merekomendasikan anak-anaknya yang sudah mengikuti Sayong Camp. Sayong Camp ini biar nanti kami jelaskan ya, kalau misalkan belum tahu yang hadir di sini. Oke, ini sudah ada pertanyaan. Oke, kami cek dulu terkait siapa saja yang sudah merekomendasikan anaknya. Oke. Saya hadir Kak. Oke, Bunda Siti Bunaya, Masya Allah. Ada lagi. Sebelum nanti sesi pertanyaan ya. Sebelum sesi pertanyaan, siapkan aja pertanyaannya sebanyak mungkin ya. Kalau misalnya nggak nututin, nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Fakih di grup ya, grup saya, insya Allah ya. Oke, siapa lagi yang sudah merekomendasikan anaknya di Sayong Camp 2022 di bulan Desember kemarin? Ya, coba kasih feedback dulu di kolom chat. Saya pengen tahu nih. Oke, Bunda Rini Hayu Lestari, Masya Allah, Barakallah Bunda. Oke, Masya Allah. Coba mungkin ada yang berkenan untuk bisa memberikan diskusi ya terkait setelah anaknya mengikuti Sayong Camp. Nah, saya pengen tahu nih, kalau misalkan diperbolehkan, insya Allah boleh resen, nanti kami akan berikan panggung ya, berikan panggung untuk membicarakan atau diskusi. Atau mungkin ada sesuatu lain hal yang berhubungan dengan anak saya kok seperti ini ya Ustadz, anak saya kok seperti ini ya Ustadz setelah acara, atau bahkan anak saya itu alhamdulillah seperti ini, monggo kasih feedback dulu. Selain di kolom chat, boleh bisa raise hand, langsung ngobrol langsung di depan kami atau di depan Ustadz Fakih. Nanti siapa tahu akan memberikan masukan atau memberikan sesuatu saran dan lain sebagainya. Nah, monggo bisa raise hand aja nanti sebelum sesi tanya jawab ya. Kalau berkenan bisa raise hand. Oke. Ada? Silakan. Ada yang raise hand mungkin yang mau berdiskusi secara langsung? Kalau tidak ada nanti bisa chat aja di kolom chat kalau misalkan ada. Tapi kalau ada langsung lebih bagus karena nanti akan lebih banyak diskusi oleh Ustadz Fakih insya Allah ya. Oke. Oke. Misalkan kalau hari ini atau di detik ini di waktu ini belum ada, nanti menunggu mental mungkin membicarakan dan apa sih pengaruhnya anak-anak dari kakak ayah bunda yang kemarin anaknya sudah ngikuti Sayong Camp, nggak apa-apa, floorkan aja, entah itu anaknya seperti apa setelah mengikuti Sayong Camp atau bagaimanapun, entah itu baik jeleknya seperti apa, kasih tahu aja, bebas, nggak harus memberikan sesuatu yang dibuat-buat ya, silakan bebas ya, bisa langsung raise hand aja, nanti akan dibantu oleh teman-teman panitia multimedia. Oke, baik. Ada pertanyaan itu? Ya. Oke, sebentar Ustaz. Ada yang resen? Tidak ada ya. Baik, mungkin ini
eh, langsung langsung saja masuk di video highlight ya. Bisa ditampilkan Mas Panitia. Ya ini yang kemarin saya Yongkem ya. Dipin aja Mas. Tidak muncul di halaman pertama ini. Di pin Mas, tidak muncul di halaman pertama Mas. Oke, silakan cek dan silakan menyaksikan anak-anaknya di mana nih yang kemarin sudah ngikutin saya Yongkem ya. Insya Allah seperti pondok kilat nih. Mereka di sini mengeluarkan kreativitasnya masing-masing. Tapi sih tidak tahu nih ketika di rumah bagaimana. Tuh, sampai ada yang nangis ini berarti ada sesuatu nih. Masya Allah, tabarakallah. Ya itu ya cuplikan dari saya Yongkem kemarin. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin di benak kakak ayah bunda yang tadi kok tiba-tiba nangis ditampilkan ya itu bukan kami eh, apa namanya memukuli dan sebagainya, tapi itu ada renungan ya, ada renungan yang membuat adik-adik itu merasa ada sesuatu lain hal yang mengganjal kemudian menangis. Apalagi menyebut orang tua ya, apalagi menyebut orang tua. Kemudian beliau menangis, kemudian sejadi-jadinya bahkan yang menggoda menangis itu ikut menangis juga ya. Nah, akhirnya merasa bersalah entah itu dari orang tua yang seperti apa. Ya, alhamdulillahnya kemarin banyak apa namanya kreativitas dari adik-adik yang sebenarnya kata wali-wali atau orang tuanya sebenarnya tidak muncul di setiap di rumah atau di sekolahan, maka dimunculkan insya Allah di Sayongkem karena di situ ada materi-materi khusus terkait bagaimana meningkatkan potensi dan menggali potensi si anak-anak tersebut sehingga nanti dimunculkan di kemudian hari. Nah, bagaimana membangun peta dan sebagainya, peta suksesnya anak dan kemudian kedepannya seperti apa, bahkan public speaking pun insya Allah dihadirkan di situ. Nah, digali semua gitu ya, sampai mentalnya dan lain sebagainya. Oke, langsung saja sekarang di sesi tanya jawab kita cek terlebih dahulu tadi yang bertanya ya ke Ayah Aringga tadi ya. Oke, pertanyaan pertama Ustadz, gimana menyamakan visi dan misi? Tafadhol Ustadz, dari Bapak Ayah Aringga. Baik, ayah bunda dan teman-teman sekalian, maka disinilah kemudian pentingnya kemudian satu keluarga itu kumpul, entah saat makan malam,
Apalagi ini di penghujung awal tahun ya, bukan di penghujung akhir tahun, di awal tahun. Maka kesempatan kemudian bertemu. Tetapi yang paling penting adalah ditetapkan visi akhiratnya dulu. Visi besarnya ditetapkan. Setelah itu masing-masing keluarga, anggota keluarga tadi itu menulis misi, visi misinya disesuaikan dengan visi besar keluarga. Karena itu jadi penting. Visi besar itu harus dipunyai. Visi akhirat itulah yang harus membimbing seluruh visi dunia kita. Karena dengan cara itu nanti hidup kita akan jadi mulia dan berkah. Jadi bapak atau ibu netapkan dulu misalnya visi akhiratnya sudah ditelaskan. Kemudian visi dunia semuanya diarahkan pada visi akhirat. Kemudian masing-masing anggota keluarga diminta untuk menuliskannya. Ya, termasuk impiannya, goalnya. Semuanya mengarah pada visi tadi itu. Dan tentu juga dijelaskan tentang nilai-nilai penting apa sih di dalam keluarga kita yang harus diperjuangkan itu. Ini harus ketemu dulu. Nah, tentu kepala rumah tangga punya kewajiban untuk itu. Karena kepala rumah tangga itu ada beban taklif syar'i untuk ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu kalau Sayyidina Ali mengatakan alimu anfusakum wa ahlikum khairon. Ajarilah dirimu dan keluargamu khairon, yaitu dengan Islam. Nah, saya pikir itu. Jadi memang harus ada ngomong dari hati ke hati. Makanya kemarin kan kesempatan itu misalnya healing bersama satu keluarga untuk ngerjakan ini. Ya, untuk ngerjakan ini. Anda bisa pilihlah di alam bebas, bisa camping, bisa kemudian ngomong dari hati ke hati. Yang mungkin selama ini komunikasi agak buntu misalnya, duduk bareng kemudian ngerjakan tadi itu yang saya katakan tadi. Ngerjakan visi, kemudian visi akhirat, visi dunia, kemudian target 3-5 tahun ke depan, tadi sudah saya jelaskan ciri-cirinya, syaratnya tadi apa, kemudian target 6 bulan. Ya, saya pikir itu, Mas Mizan. Jadi memang harus ada omongan. Jadi sekarang ini komunikasi itu penting. Jangan ini dikalahkan dengan gadget. Jadi sekali waktu harus ada HP tidak boleh dipakai sama sekali. Misalnya habis maghrib sampai malam gitu. Itu kesempatan untuk makan malam. Di situ kesempatan untuk terus sharing. Nah, kalau kemudian sudah ditetapkan satu keluarga tadi ditandatangani, kemudian ditempel di tempat yang sering kita lihat, itu nanti enak mengingatkan anak-anak itu. Loh, katanya kepingin jadi jenderal, lo kok bangunnya, gitu. Diingatkan impiannya. Jadi dilibatkan emosi dia. Nah, terus kemudian carilah wisata-wisata yang kemudian itu memotivasi dan mengarahkan karpet merah si anak tadi itu. Nah, ini menjadi hal yang penting. Jadi anak sekarang itu, jadi ketika kemudian kita kasih arahan itu, misalnya diperintah, itu enggak mau melakukan. Tapi kalau kemudian disentuh melibatkan emosi dia, oh adik kepingin katanya ingin jadi dosen, lu dosen itu harus rajin, lu tangi itu langsung bangun gitu. Jadi yang diingatkan impiannya, bukan malah disuruh, ayo mano, begitu kita suruh bentak-bentak malah enggak jalan. Nah, jadi kita harus melibatkan goal mereka, impian mereka tadi. Nah, kalau itu kemudian menjadi komitmen bersama, jadi masing-masing keluarga tadi, anak, istri, nanti punya target. Dan targetnya, goalnya, itu menuju pada visi tadi. Visi besarnya tadi itu. Nah, jadi jangan sampai nanti kemudian cita-cita orang tua memaksa pada anak-anaknya nanti stres gitu. Tapi digali, diarahkan. Nah, kapan lagi waktu yang akan datang mungkin saya akan bicara tentang bagaimana menjadi coach. Orang tua tidak hanya sekadar memerintah saja, tapi satu saat bisa jadi kawan, bisa jadi sahabat, jadi coach. Maka ini jadi penting teman-teman sekalian. Kita tidak hanya anaknya yang kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan, tetapi orang tuanya juga harus berilmu. Ini saya punya kebayang ingin mendirikan forum kita ini nanti ada School of Parenting, Mas Mizan. Sekolah parenting yang ini tidak ada sekolahnya. Nah, kita bisa ketemu konsultasi via Zoom dan nanti sekali waktu kita akan ketemu kopi darat. Kira-kira gitulah.
Siap, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Nanti. Itu ada usulan bagus itu. Saya sebenarnya memprogram itu camp sekeluarga, masing-masing keluarga. Nah, kemarin sudah dilakukan beberapa komunitas, ya seperti komunitas MMC Jatim kemarin sudah melakukan family gathering camp sekeluarga, ayah, ibu dan anak. Nah, kita akan susun dan nanti saya akan coba program School of Parenting. Ya, mungkin nanti akan ada beberapa pertemuan dan kita akan kopi darat. Nah, kopi darat nanti selain Zoom, nanti giliran lah siapa yang mau kebagian atau cari tempat. Wah, pokoknya doakan kalau Pak Fakih sehat, sehat orangnya, sehat segalanya bisa hadir ya. Termasuk sehat kendaraannya. Nah, ini kendaraannya lagi tadi saya bawa ke Kediri lagi bermasalah lagi. Tapi insya Allah mudah-mudahan besok sudah bisa jalan lagi. Ya. Amin, amin. Insya Allah. Insya Allah akan diprogramkan, Ustaz. Insya Allah ya. Oke, usulan yang bagus juga ini Ayah Aringga ya, sepertinya menarik Ustaz kalau acaranya camp nanti sekeluarga, Insya Allah. Nanti kami akan programkan terkait itu. Ini juga ada testimoni juga nih dari Bunda Ike. Kemarin saya bikin status di sosmed, foto dan video anak-anak dan banyak teman-teman di tahun depan, semoga tahun depan ada lagi. Insya Allah ada lagi Bunda Ike ya. Mohon doanya nanti kami semua sehat dan Ustaz Fakih sehat dan nanti insya Allah dilancarkan program-programnya ya. Baik, sambil berjalan ini kakak ayah bunda silakan memberikan pertanyaan baik raise hand maupun di kolom chat silakan, atau kakak ayah bunda yang saat ini yang sudah bunda atau kakak ayah bunda yang sudah mengikuti atau merekomendasikan anaknya mengikuti Sayong Camp kemarin dan pengen berbicara secara langsung bagaimana sih kemarin dampaknya setelah mengikuti Sayong Camp. Nah itu mungkin bisa di floorkan aja nggak apa-apa sebagai partisipan atau kontributor terkait Sayong Camp kali ini. Nah kalau ada nanti resen aja, nanti akan dibantu ya, resen aja. Dan sambil berjalan ini kakak ayah bunda silakan memberikan pertanyaan ya, memberikan pertanyaan terkait studi case atau studi kasus dari rumah tangga, keluarga, parenting, anak-anak, dan silahkan memberikan pertanyaan. Oke, kami tunggu nih kakak ya bunda. Kami tunggu karena materi atau tema tiap Senin, insya Allah ya, entah itu 2 minggu sekali ya atau seminggu sekali, yang jelas nanti kita umumkan di setiap event. Nanti selalu ada sesi seperti ini ya. Sesi ini adalah sesi khusus buat kakak ayah bunda ya nantinya insya Allah ya. Dan seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Fakih tadi, kami ya siap insya Allah ya, ada program khusus ya, ini coming soon ya, program khusus Academy of Parenting ya, tadi yang dimaksudkan School of Academy Parenting tadi, School of Parenting ya, itu adalah Academy of Parenting, yaitu AUP, yaitu AUP. AUP itu Academy of Parenting. Insya Allah kami soon ya. Mungkin bisa ditampilkan Mas. Nah, oke. Insya Allah ya, ini buat kakak ya bunda yang kemarin terutama sudah mengikuti Sayong Camp anak-anaknya. Nah, itu bisa direkomendasikan ini. Mungkin kakak ayah bunda saat ini bingung nih. Toh sudah ikut kemarin Sayong Camp. Kenapa anak saya Ustadz masih seperti ini aja Ustadz? Masih kok tambah males atau tambah seperti apa? Nah, atau ada sedikit sih Ustadz, tapi kok seperti ini ya Ustadz gitu kan? Kok malah ini apa namanya, malah buruk dan sebagainya. Kayaknya kakak ayah bunda kemungkinan bukan salah anaknya ya. Mohon maaf, bukan salah anaknya, bisa jadi ini kita udah membuat kisi-kisi, memprogram pikirannya si anak supaya baik, tapi di dalam lingkungan keluarga, terutama si orang tua, ternyata ada sesuatu kesalahan gitu ya, ada atau kurang tepat terkait membina rumah tangganya. Maka kakak ayah bunda bisa mengikuti Academy of Parenting ini sebelum mengadakan insya Allah program-program yang lain gitu ya. Ya, ini insya Allah ya Academy of Parenting coming soon. Ya insya Allah kami adakan di
Februari insya Allah ya, Februari, tunggu kabarnya saja. Nanti kalau misalkan mau daftar, silakan nanti chat aja adminnya. Oke, chat aja adminnya untuk mendaftar dan pengen tahu info lebih lanjutnya. Atau nanti akan di-share juga insya Allah di grup kakak ya bunda. Misalkan Kak, Ustadz ini boleh nggak kalau mau saya anak saya belum ikut Sayongcamp nih, nah nanti bisa dikondisikan. Nah, karena ini memang khusus untuk keluarga atau warga RW, warga Akademi saya Yongcamp ya. Dan saya Samara Academy Education. Nah, silakan aja insya Allah ya, ini coming soon dan dipersiapkan saja. Dan selain itu dalam rumah tangga, kalau misalkan tadi ada pertanyaan terkait visi misi, nah ini insya Allah ada peta dari materi kali ini dan ini lebih intensif lagi dan lebih eksklusif lagi yang langsung bersama master trainernya yaitu Ustadz Fakih Syarif insya Allah ya. Oke. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Silakan jika ada pertanyaan, nanti kalau tidak ada akan kami tutup di dalam sesi kali ini. Oke, Fik ya, tidak ada nggih? Nah ini, ada pertanyaan? Gimana Ustaz, mau lanjut? Panitia? Oke, ada satu ya pertanyaan ya. Oke. Baik. Siap. Cukup ya kalau misalkan tidak ada, nanti insya Allah akan karena udah waktunya udah close ini ya. Itu di chatting itu, ada sebentar. Di chat itu ada. Di chatting bagian bawah. Ini Ustaz, apa itu? Lebih ke ini sih, pernyataan sih. Iya, dibaca aja. Boleh. Ini dari Ayah Fendi. Kalau anak-anak nakal dan lain-lain itu karena bukan salah anaknya. Bisa jadi karena kita sebagai orang tua salah dalam mendidik karena kita pakai metode lama yang dulu-dulu banyak yang tidak tahu ilmu parenting. Ya, disitulah pentingnya kita kan School of Parenting nanti ya. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan dan kesempatan ya. Maka saya akan mengadakan tadi Academy of Parenting ya. Insya Allah kita ajak teman-teman yang lainnya. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan langkah-langkah besar, tapi lakukan langkah-langkah kecil tapi istiqomah. Dan ini semua bagian dari visi besar yang tadi saya ceritakan tadi itu. Saya tidak mungkin menjadikan 20 juta orang, maka saya harus membangun 10.000 kader-kader keluarga-keluarga yang bahagia, berkah dan mulia. Kira-kira gitu Mas Mizan. Mudah-mudahan harapan ini terus berlanjut. Nah, ada pertanyaan, kenapa harus ditulis? Tadi sudah saya jawab. Kalau tidak ditulis, itu karena ketika ditulis, ditempel, divisualisasi, itu akan memacu alam bawah sadar kita. Jadi akan masuk dalam alam bawah sadar kita dan dia akan mencari apa yang harus kita lakukan. Kalau hanya sekedar diangan-angan biasanya tidak ada kerentak gitu kan. Karena ini sudah riset Bunda. Nah, ini Qurrata Ayun dari Jakarta Pusat. Jadi memang harus ditulis. Jadi riset mengatakan bahwa ketika impian goal itu ditulis ya, kemudian divisualisasi, kemudian ada dorongan yang sangat kuat untuk memantaskan diri. Maka tadi kekuatan tujuan itu ada 5 prinsip. Yang pertama adalah dibangun dari impian yang kuat. Yang kedua adalah masuk di dalam alam bawah sadar, masuk. Jadi semakin dipikirkan menjadi fokus dia. Kemudian harapan tadi, kemudian hasrat yang menyala-nyala, dan akhirnya menjadi timbul sebuah keyakinan. Dan keyakinan itulah yang kemudian akan merubah harapan akan menjadi kenyataan. Gitu. Jadi alasannya sudah saya sampaikan.
Baik, Bos G, insya Allah sudah selesai materi kali ini, sesi kali ini. Dan sebelumnya kakak ayah bunda yang mungkin sudah di pertengahan hadir dan mungkin baru pertama kali juga hadir, sekali lagi kakak ayah bunda. Jadi insya Allah kami memiliki program-program dari saya mulai dari Sayongkem, kemudian Samara, kemudian leadership, insya Allah juga ada kopdar-kopdar dan kem-kem yang lain, insya Allah ya, kem-kem yang lain khusus untuk keluarga dan anak, dan nantikan untuk program-program kami, insya Allah ya. Baik, selesai pertanyaan jawab sudah, dan insya Allah jangan lupa kakak ya bunda yang kali ini mungkin belum bisa mengikuti Sayong Camp sebelumnya ya, nanti kakak ayah bunda bisa ngikutin aja event-event insya Allah dan di grup ya. Maka sangat-sangat disayangkan kalau misalkan sampai keluar dari grup, karena banyak event-event kami yang memang untuk scale up buat keluarga-keluarga kakak ayah bunda. Jangan lupa kakak ayah bunda, jika kakak ayah bunda bisa siap mempersiapkan ya Academy of Parenting, insya Allah ya, atau School of Academy Parenting, insya Allah akan kami adakan di bulan Februari. Jangan lupa ya kakak ayah bunda untuk bisa menyiapkan ya, berdaftar ya, insya Allah satu keluarga kalau bisa ya, atau keluarga satu, keluarga dua, keluarga tiga, mungkin diajak aja insya Allah menjadikan satu visi misi dalam keluarga insya Allah ya. Dan terima kasih juga kepada kakak ayah bunda yang sudah mengikuti dari pertama hingga saat sesi kali ini, yaitu sesi terakhir ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan kakak ayah bunda ya. Dan langsung saja kepada Ustadz Fakih untuk melakukan atau memberikan closing statement untuk sesi kali ini. Tafadhol Ustadz. Ya, teman-teman sekalian, segala sesuatu yang di dunia ini adalah kalau kita tidak minta, ya enggak dikasih ya. Maka untuk meraih sesuatu harus minta. Nah, mintalah sama siapa? Sama Allah kan gitu. Wong enggak minta saja dikasih oleh Allah, apalagi kemudian minta dengan sungguh-sungguh. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menulis proposal hidup Anda. Setelah itu pantaskan diri Anda. Insya Allah di grup sudah saya kirim tulisan saya minggu yang lalu. Saya kasih judul yang pasti adalah ketidakpastian. Nah, silakan baca, ada beberapa yang hari ini juga saya sampaikan, dan beberapa tulisan juga diambil oleh media nasional online, termasuk saya juga punya website Bunda, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti teman-teman admin bisa ngasih beberapa tulisan, mungkin beberapa pertanyaan dari jenengan, itu menjadi modal bagi saya untuk menjawab untuk tulisan-tulisan berikutnya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa senantiasa senyum bahagia. Salam dahsyat dan luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ustaz, semoga sehat selalu Ustaz, dan terima kasih buat kakak ayah bunda dan para sponsor yang sudah mengikuti dan memberikan support kali ini. Dan insya Allah mari kita tutup di kegiatan kali ini insya Allah ya dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, Mizan, saya Samara Academy Education, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pamit.